Saya tadi bertanya mengenai masalah globalisasi ya. Tadi kan kita mencoba bagaimana pemimpin itu bisa mengerucutkan dirinya untuk fokus pada keindonesiaannya saja ya, demi kepentingan Indonesia. Tapi di era yang begitu besar pengaruh luar ini ya, bagaimana kita bisa mendapatkan seorang pemimpin yang mampu menghindarkan ya intervensi begitu besar sekarang. Dunia ini sekarang sudah hampir dibilang tidak bisa melepaskan diri lagi. Lama-lama mungkin tidak ada lagi namanya batas-batas antar negara di era digital ini. Mungkin Pak Arief bisa jelaskan barangkali. Ya, ini yang dimaksud kepentingan pribadi, negara, untuk nationality atau bagaimana tadi? Saya agak keputus ini. Nationality ini, kita kan tetap punya keindonesiaan, tapi dalam praktek bernegara dan antar negara, seringkali kita sudah tidak bisa lagi menegaskan kita ini batas-batas negara karena era digital ini ya, sehingga kata orang lebih hebat sekarang presiden Facebook daripada presiden Amerika karena lebih banyak rakyatnya begitu ya, karena dia punya rakyat digital ya yang pakai apa contoh itu misalnya. Ya, saya rasa begini ya, nggak terlalu susah juga ya kalau kita mau melihat tadi itu yang kita mau cari strong leader dari sisi integritas ya kita lihat dari historicalnya saja ya. Ini kan sekarang ada 3 calon ya kalau kita mengerucut ya. Nah, dari 3 calon itu kira-kira historicalnya yang kita yakin bahwa masing-masing calon itu akan mempunyai persentase paling besar mana sih yang dia akan memprioritaskan untuk kepentingan bangsa dan negaranya. Nah, ini contoh ya, pamannya dari segi faktor finansial, ya kan. Nah, kita melihat bagaimana seorang capres kalau dari segi ekonominya dalam tanda kutip ya, kita melihat kemungkinan besar akan masih membutuhkan untuk pribadi dan keluarganya. Nah, tentunya ini pasti akan terpecah, satu. Yang kedua dari sisi historicalnya, ya kan, dia pernah nggak mempunyai pengalaman selama sejarah hidupnya pengabdian kepada bangsa dan negara ini total. Nah, kita verifikasi bagaimana Pak Prabowo, bagaimana Pak Ganjar, bagaimana Pak Anies, ya kan. Nah, kemudian yang ketiga kita melihat ya dari segi bibitnya tadi itu, bebet bobotnya, historicalnya mulai dari kakeknya, mulai dari bapaknya, ya ini akan lebih dalam lagi seperti itu. Nah, yang berkaitan tadi itu dengan globalisasi ya, ini silakan aja. Ada memang pemimpin yang sekarang, ya mohon maaf, mungkin pintar jago main medsos ya, pintar menggunakan segala macam media yang ada untuk menaikkan elektabilitasnya, dan dia kepilih. Tadi begitu kepilih ya pasti dia juga tidak akan bisa diandalkan untuk menyelesaikan segala macam dinamika dan permasalahan yang sedemikian kompleks untuk mengurus negara ya, apalagi negara sebesar Indonesia ini. Saya rasa kalau di Indonesia ini ya hal seperti itu juga rakyat juga akan mengerti lah. Ayo, siapa yang mau nanya? Ayo. Tapi Pak Aris, gini, ini kan masyarakat di bawah ini ya, lebih sering. Suaranya kecil ya? Gedein sedikit. Oke. Naikkan sedikit volumenya. Ya, jadi agak jauh dikit kan. Masyarakat kita ini kan lebih sering terpapar medsos nih daripada misalnya pemberitaan, talkshow dan Terus gimana nih? Bagaimana mengaitkan strong leadership itu, misalnya apakah dalam bentuk apa misalnya terlihat oleh masyarakat yang bisa dirasakan oleh masyarakat, karena ketika memilih masyarakat pasti menilai hanya yang populer ini nih, karena yang sering kita lihat di medsos adalah ini nih. Nah, kira-kira yang pemimpin yang punya strong leadership seperti Bapak sebutkan tadi itu bagaimana menyiasati masyarakat yang
lebih sering terpapar medsos daripada yang enggak. Jadi begini, kalau menurut saya ini nggak terlalu susah ya. Jadi kalau kita sudah bicara tentang election ya, itu kita mengklasifikasikan menjadi 3 ya. Tadi itu kapabilitas ya, kemudian integritas ya, tambah lagi elektabilitas. Nah, elektabilitas ini menurut saya beda dengan popularitas ya. Orang yang popularitasnya tinggi belum tentu begitu masuk ke election elektabilitasnya tinggi ya, kan seperti itu. Nah, karena elektabilitas ini tidak bisa semata-mata hanya diciptakan atau di-create hanya melalui pencitraan saja ya. Masyarakat kan sekarang tahu. Nah, tadi ditanya bagaimana ini Pak Aris bisa nanti orang yang populer kepilih dibanding sama orang yang mempunyai kapabilitas tapi tidak populer. Nah, sekarang permasalahannya itu ada di media. Jadi kalau saya berpendapat, orang yang mempunyai kapabilitas itulah kewajiban media untuk mempopulerkan. Begitu. Nah, disinilah keberpihakan ya, objektivitas daripada media untuk melihat elektabilitas seseorang, kapabilitas seseorang, integritas seseorang untuk dipopulerkan. Nah, sehingga masyarakat akan mendapatkan input benar-benar figur yang kita butuhkan, tidak hanya semata-mata terisi oleh yang popularitas. Nah, ini memang media sosial ini adalah saat ini suatu media yang sangat ampuh untuk membrainwashing orang, ya, menginfluencer seseorang, ya, itu sangat ampuh. Nah, oleh karena itu kalau media kita ini benar-benar media sehat, ya, dia akan mencari figur dengan mengeksploitasi 3 spesifikasi itu tadi. Ya, tapi baru Pak, kita populerkan. Pak Aris, ya, jadi tidak semata-mata populer aja. Di medsos ini kan juga tidak lepas banyak hoax juga ya. Malah ya, risiko kita terhadap hoax itu juga makin tinggi kan. Ya. Sekarang dengan Ya. munculnya berbagai aplikasi yang bisa meniru suara, meniru gambar ya. Nah, mungkin saya sebagai wartawannya di sini juga kita teman-teman jurnalis ya. Memang menurut Bapak sendiri, apakah peran media yang ada sekarang ini cukup memenuhi aspirasi untuk mengetengahkan pilihan-pilihan tadi sehingga orang bisa mendapatkan informasi yang objektif? Saya rasa belum ya, karena saya melihat sejak tahun 2009 sampai sekarang media kita ini belum objektif seperti apa yang kita harapkan menurut saya ya. Jadi tergantung siapa ownernya di partai mana, ownernya dukung capresnya siapa, jadi masih ada intervensi kepentingan sektoral daripada ownernya atau manajemennya. Nah, ini nggak perlu saya sebutkan satu media ya, tetapi waktu tahun 2009 kita pertama kali ya Pak Prabowo ikut capres ya, dalam konteks saat ini saya sebagai pendukung Pak Prabowo ya, saya menyampaikan apa adanya, itu ada televisi yang tidak pernah menyiarkan berita tentang Pak Prabowo. Gitu. Nah, jadi ini objektivitasnya itu tidak equal gitu loh. Kalau diberitakan malah kadang-kadang ada hal yang negatif yang diberitakan. Nah, jadi saya melihat ada hal seperti itu. Kemudian tadi itu ada di media sosial banyak hoax. Nah, hoax ini tinggal tergantung bagaimana regulator ya untuk meminimize ya. Ini sekarang kan sudah ada undang-undang ITE, ya itu bagus, tinggal implementasinya aja. Bagaimana kalau orang overlapping yang menggunakan media sosial, ya dia akan kena sanksi ya. Tergantung bagaimana punishment-nya aja untuk diimplementasikan secara adil lah seperti itu. Jadi kadang-kadang kan di media sosial juga tidak adil ya. Kita melihat ya toh, kalau ada hoax yang mungkin mendukung penguasa dibiarkan, hoax yang menghantam penguasa kena undang-undang IT dipidanakan segala macam. Nah, ini antara media mainstream sama media sosial ini kalau menurut saya belum pada porsi yang kita harapkan ya, yang kita inginkan. Jadi, seperti itu. Kesimpulannya sampai saat ini menurut Pak Haris, kuasa media dapat mengangkat orang menjadi penguasa, Pak ya. Terlepas kapasitas, kapabilitas maupun integritasnya. Kesimpulannya kan seperti itu ya. Saat ini pengalaman itu ya
itu menjadi salah satu saja, menjadi salah satu. Tetapi kalau menurut saya tidak semata-mata media mutlak ya untuk bisa menjadikan seorang menjadi penguasa ya. Kalau saya rasa tidak, karena kapabilitas dan integritas seseorang itu tetap juga rakyat juga pintar kan ya. Kan nggak mungkin orang yang bodoh, orang yang nggak punya kemampuan segala macam walaupun dia populer ya, itu juga akan dipilih oleh masyarakat. Saya rasa semakin lama masyarakat kita juga mengerti kan untuk men-screening itu.